Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak dan Ibu, Majelis Guru SD Negeri 10 Buna, pada hari ini kita melaksanakan kegiatan in-house training budaya positif di SD Negeri 10 Buna. Materi ini bukan artinya kita sekolah kita negatif, tidak. Sekolah kita sudah positif, ya budayanya, kita lebih meningkatkan lagi budayanya tersebut. Baiklah Bapak Ibu, kita mulai ya materi kita pada hari ini. Hari ini tanggal 25 Mei 2020. Jadi membiasakan budaya positif mulai dari masuk sekolah sampai siswa pulang sekolah, dan tentunya sampai di rumah, menciptakan pembelajaran yang berpusat kepada siswa sesuai dengan kurikulum mereka kita, pendidikan yang berpusat kepada siswa sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Jadi rujukan kurikulum mereka itu adalah filosofi Ki Hajar Dewantara. Jadi Bapak dan Ibu, mulailah kita dari rumah berpikiran positif. Bangun tidur, ketika bangun tidur kita baca doa, habis tidur duduk. Untuk kita berpikiran positif, duduk sejenak, kita tersenyum. Tersenyum apa? Alhamdulillah kita masih hidup diberikan Allah. Semuanya mengatur Allah, tak usah kita konek-konek. Jadi hidup ini semua mengatur. Apa yang tak terpikirkan oleh kita, itu terjadi. Baiklah Bapak dan Ibu, kita mulai ya. Itu budaya positif di sekolah. Itu foto ganteng ya. Aslinya tak ganteng, tapi di foto ganteng. Jadi Bapak dan Ibu, kita harus berubah paradigma cara berpikir kita. Dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif. Lingkungan kita positif, sehat, aman, nyaman, agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Jadi Bapak Ibu, berubah paradigma kita. Itu seperti yang saya bilang tadi, datang ke sekolah itu jangan banyak kerja, RPP belum dibuat, semuanya belum dibuat. Semuanya pasti bisa kita siapkan kalau kita bekerja dengan bersungguh-sungguh. Mulai mindset kita dari rumah, aku datang ke sekolah bersenang-senang, menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Oke, lanjut. Kemudian Bapak dan Ibu, ini yang kita pikirkan selama ini, ilusi kita. Semua perilaku mempunyai tujuan. Perilaku yang tidak disukai, guru tidak dapat memaksa siswa untuk berbuat sesuatu. Jika siswa tersebut memilih tidak melakukannya, walau guru tampak sedang mengontrol perilaku siswa, tetapi siswa sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Hal ini karena kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dimiliki siswa. Artinya apa? Sebenarnya kita tidak bisa mengendalikan siswa. Siswa itu sendiri yang mengendalikan dirinya. Tetapi karena siswa menurut kita menganggap kita bisa mengontrol siswa. Padahal siswa itu mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Ya. Kemudian ilusi juga. Penguatan positif merupakan bentuk kontrol untuk mempengaruhi siswa agar mengulangi suatu perilaku tertentu. Usaha untuk mengontrol siswa tersebut dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan siswa tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak rujukan guru, atau mungkin akan menjadi tergantung pada pendapat guru untuk berusaha. Jadi tergantung siswa. Kadang siswa kesian dengan gitu, atau dia nggak itu capek, adalah dia pelak gitu. Ya, artinya apa? Siswa itu bisa hanya dia sendiri yang memiliki kesadaran untuk mengendalikan dirinya. Kemudian Bapak dan Ibu, perilaku
yang memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu yang panjang dan bahkan dapat membentuk suatu permusuhan. Jadi kalau kita misalnya marah-marah sama siswa, memang siswa itu menurut, tetapi ada dendam di hatinya bahwa guru marah dengan dia dan dia hanya diam saja. Ini menurut pakar pendidikan Stephen tahun 1991, jika ingin membuat kemajuan, perlahan ubahlah sikap atau perilaku Anda. Artinya apa? Kita harus menjadi teladan bagi siswa. Saya sebagai kepala sekolah harus menjadi teladan oleh bapak dan ibu guru. Kalau kepala sekolah terlambat, tentu gurunya terlambat. Kalau kepala sekolah tidak sopan, tentu gurunya juga tidak sopan. Nantinya apa? Sebagai kepala sekolah saya harus menjadi tuntunan, ya, bagi bapak dan ibu. Baik itu pribadi, cara berbicara, sikap dan segalanya. Kemudian bapak dan ibu, ini ada stimulus respon tentang berpikiran positif, ya. Realita kebutuhan kita sama, teori kontrolnya kebutuhan kita berbeda, ya. Sebenarnya kebutuhan kita itu berbeda. Semua orang melihat hal yang sama, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Sebagai contoh, anak misalnya terlambat, itu sekarang tak boleh kita marah lagi. Kenapa? Mungkin dia tak ada kereta untuk mengantar. Mungkin dia belum sarapan karena dia terlambat. Guru juga begitu. Terlambat guru kita tanya berapa sebabnya dia terlambat. Tapi kadang-kadang ada juga kena ulahnya sendiri. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Jadi tak bisa, bapak dan ibu semua tak bisa. Kan zaman kami dulu satu orang tukang tengok. Jadi kelakuan kita sama, ya. Satu orang tukang tengok kepala sekolah dan nampak kepala sekolah datang semua tertib lagi. Jadi begitu bapak ibu. Kalau kita sebagai pimpinan tidak bisa mengontrol, tetapi kita sendiri yang mengontrol diri kita. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat pun juga gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Artinya apa? Kita sebagai guru harus selalu berkolaborasi. Artinya apa? Bekerja sama. Ya, jika ada teman misalnya ada mengajarnya yang salah atau kurang tepat, kita bisa memberi masukan kepada teman agar mengajarnya bisa menjadi sempurna dan mengadakan perbaikan-perbaikan. Oke, Bapak. Jadi budaya positif itu termasuk juga disiplin. Makna kata disiplin, Diana Gosel menyatakan bahwa kata disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya pelajar. Kata disiplina juga berasal dari akar kata yang sama, yaitu disciple atau murid pengikut. Diana juga menyatakan bahwa disiplin berkonotasi dengan disiplin diri siswa. Disiplin dapat membuat seseorang menggali semua potensi dirinya untuk mencapai suatu tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Jadi itu kata disiplin menurut Diana Gosel. Kemudian selanjutnya Bapak dan Ibu, motivasi perilaku manusia. Ada 3 motivasinya. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Seseorang berperilaku untuk menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis, ataupun tidak terpenuhi kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan itu. Kadang-kadang siswa itu dia hanya menghindari hukuman. Sebagai contoh, kita dulu kalau siswa tidak membuat PR, kita suruh menarik telinga, kita suruh push up. Siswa menuruti itu karena dia takut dengan hukuman, bukan dengan kesadaran dia sendiri.
Sekarang pendidikan kalau bisa muncul dari siswa itu sendiri. Kemudian untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain, seseorang berperilaku untuk mendapatkan pujian, hadiah atau imbalan dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkelas mereka. Ini siswa berbuat karena untuk mendapat pujian dari bapak, dari kita. Jadi siswa itu kadang-kadang dia berbuat untuk mendapat pujian dari guru. Yang pertama tadi karena takut hukuman, yang kedua karena ingin mendapat pujian, yang ketiga menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Orang melakukan sesuatu karena nilai yang mereka yakini, hargai. Motivasi ini akan membuat orang mempunyai disiplin positif karena motivasinya bersifat internal. Yang ketiga ini dia memang berbuat untuk dirinya sendiri, dia disiplin untuk dirinya sendiri, ya, untuk melatih dirinya sendiri, untuk membentuk dirinya sendiri, bukan karena orang lain. Jadi tujuan disiplin positif adalah untuk menanamkan motivasi kepada semua siswa kita agar mereka menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi disiplin itu, kalau kita sudah disiplin, artinya kita berguna untuk masyarakat. Kalau kita bekerja disiplin, dimanapun kita bekerja pasti kita disukai orang. Jadi disiplin itu untuk kita sendiri. Oke. Kemudian di dalam budaya positif di sekolah ada keyakinan kelas. Sekarang tidak aturan lagi, tidak peraturan kelas, tapi keyakinan kelas. Nanti bapak dan ibu setiap kelas itu berbicara sama siswa, membuat keyakinan kelas, membuat kesepakatan kelas. Sebagai contoh, kesepakatan kelas, keyakinan sekolah, kesepakatan sekolah yang kita buat kemarin ada sekitar 15 poin kemarin yang kita rapat. Yang pertama, datang tepat waktu jam 7.15. Itu kesepakatan kita bersama. Artinya apa? Kesepakatan itu kita langgar, kita melanggarnya bersama. Sebagai contoh di dalam kelas, misalnya kita buat peraturan menghilangkan alat teman diganti. Artinya apa? Ketika siswa itu nanti pinjam, katakan penyepenan awalnya hilang, berarti dia dengan kerelaan hatinya mengganti sendiri. Dan itu kesepakatan sekolah. Ya, keyakinan merupakan nilai-nilai kebaikan atau prinsip yang disepakati secara universal. Orang akan lebih semangat atau tergerak untuk melaksanakan keyakinannya daripada hanya mengikuti aturan. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak dari peraturan yang lebih rinci dan nyata. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas selalu dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas harusnya dibuat tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh anggota kelas. Sebagai contoh, pagi baru masuk kita berdoa bersama. Satu. Yang kedua, yang piket harus membersihkan kelas. Tidak boleh ada sampah di kelas. Itu keyakinan kita buat. Dari guru misalnya sebagai contoh, itu juga keyakinan kelas. Artinya siswa itu tidak dibayang-bayangi dengan aturan, tapi dibayang dengan apa yang disepakatinya sendiri. Jadi langkah-langkah keyakinan kelas itu yang pertama memberikan kesempatan kepada semua siswa untuk berpendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas. Ya, semua siswa diberi kesempatan. Kalau ada sama, kita perlu kecil. Contoh, tidak boleh terlambat. Nanti ada siswa lain tidak boleh terlambat, berarti sama. Misalnya dilarang muram di kelas. Kawan yang lain harus gembira di kelas. Itu kan satu. Tidak usah kita tambah poinnya, disatukan saja, disederhanakan saja. Mencatat semua masukan siswa di papan tulis atau di kertas besar sehingga semua siswa bisa melihatnya. Apa yang disepakati tadi dibuat di titik tempel di kelas.
Menyusun keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas. Ubahlah kalimat negatif menjadi kalimat positif. Contoh, jangan berlari-lari di kelas menjadi berjalanlah di kelas. Jadi kata jangannya tidak ada lagi. Sebenarnya kalau di dalam Al-Quran kata jangannya banyak. Ya, ada yang bertolak di sini. Kalau di dalam pendidikan kata jangannya ini tak boleh lagi. Contoh, jangan berkelahi di kelas. Itu sebenarnya baik-baik di kelas ya. Orang tua ketika anak pergi sekolah jangan nakal-nakal. Sebenarnya bahasanya baik-baik di kelas ya. Kemudian menghimbau kembali bapak-bapak yang telah dicatat, kemudian mengajak siswa untuk mencari nilai kebaikan atau keyakinan yang menjadi peraturan tersebut. Contoh, berjalan di kelas, mendengarkan guru, datang tepat waktu, menjadi satu keyakinan, yaitu saling menghormati. Keyakinan-keyakinan ini kemudian jadi kata untuk disepakati. Menjadilah dia keyakinan kelas, ditempel langsung dalam kelas, maka bisa dibagi dengan siswa itu menjadi pedoman bagi siswa. Contoh, ini ada contohnya. Keyakinan kelas 1, setiap anggota kelas perlu belajar. Setiap anggota kelas perlu senang. Ini kelas 1. Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Kemudian setiap anggota kelas perlu merasa aman. Itu contoh kelas 1. Contoh yang kelas 5, selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain, berkomitmen terhadap setiap tugas, senantiasa membantu. Bisa juga kita masukkan sebelum mulai belajar, kita membaca surat-surat pendek, bisa juga baca qul a'udzu birabbil falaq, qul huwallahu, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Supaya apa? Supaya hati anak itu dingin dan dia mau belajar. Kenapa? Malas itu juga masuk gangguan, masuk godaan syaitan. Jadi pemalas itu juga masuk godaan syaitan. Syaitan suka dengan orang malas, syaitan suka dengan orang susah, syaitan suka dengan orang tak mau sholat, orang tak mau semangat. Jadi itu juga kita masuk ke dalam kelas. Contoh kita bacakan A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Bisa juga surat Al-Nasr supaya cerdas. Kemudian selanjutnya itu kelas 7 tak masuk kita itu ini tak jelas. Next. Guru membuat bagan yang berisi 4 kotak. Masing-masing kotak berisi dengan judul. Guru tugasnya, murid tugasnya, guru tugasnya bukan, dan murid tugasnya bukan. Jadi dibuat ini titik-titik. Guru tugasnya titik-titik apa? Kemudian murid tugasnya titik-titik apa? Guru tugasnya bukan titik-titik. Misalnya guru bukan mengkul, dan murid bukan tidak sopan misalnya. Itu masuk titik-titik itu di sini. Kemudian guru bertukar pendapat dengan 2 cara: mengajak siswa berpendapat secara individu atau membagi murid dalam 4 atau 8 kelompok, dan setiap kelompok diberikan tugas untuk bertukar pendapat tentang masing-masing tugas, bukan tugas guru atau siswa. Hasil dari jurah pendapat ditempel pada di kelas agar dapat dilihat seluruh anggota kelas. Ditempel dengan kertas yang berwarna-warna. Ya, kertas yang berwarna itu kertas apa? Kertas origami. Jadi Bapak dan Ibu, sebelum kita lanjut, apakah ada yang bertanya Bapak dan Ibu? Bagi ada yang bertanya, kami persilakan untuk menunjuk tangan. Nanti kita diskusikan bersama-sama tentang budaya, terutama tadi keyakinan kelas. Keyakinan, yakin, berarti dia yakin dengan apa yang dibuatnya di kelas. Jadi apa yang kita buat ini nanti kita buat di kelas. Ya, siswa diajak berbicara, siswa diajak berkomunikasi, ya, sehingga apa-apa yang terpendam, apa-apa yang bisa disampaikannya bisa ditulis menjadi keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Ini contoh surah pendapatnya. Guru tugasnya mengajar, mendidik, menjawab pertanyaan, memberi nilai, mengatur kelas, menegakkan peraturan kelas sekolah, menjalankan keyakinan kelas, peduli terhadap semua murid,
Kemudian murid tugasnya belajar, mencoba, menghasilkan yang terbaik dari diri, bertanya jika tidak paham, mengikuti peraturan, menjalankan keyakinan kelas, mendengarkan, memeriksa tugas kembali. Guru tugasnya bukan menyakiti atau disakiti, memaksa kamu untuk belajar, ya, merupakan barang-barang, merapikan barang-barang murid, menyiapkan makanan atau barang alat tulis. Guru tugasnya bukan menyakiti atau disakiti. Nah, dia juga tidak boleh disakiti. Guru tugasnya bukan mengeluh, merusak barang pribadi orang lain. Guru bukan murid salah. Siswa bukan melakukan tugas guru, siswa memutuskan untuk teman-teman. Artinya apa? Dibuat di kelas-kelas itu. Ini kalau kita lakukan, maka kelas-kelas jenjang kita penuhlah dengan apa siswa. Sebagai contoh, permisi itu ojek, bagaimana kan? Pak, ojek Pak, nah, itu juga berubah. Ya, kadang-kadang siswa. Kok tak bisa kalau anak segala cara. Jadi siswa itu memiliki kepribadian yang unik. Jadi setiap orang pribadinya lain-lain. Siswa ini lain, siswa ini lain, siswa ini lain. Makanya di dalam kurikulum merdeka, kalau kita sudah berjalan dengan kurikulum merdeka, tugas siswa itu tidak sama lagi. Artinya siswa yang di bawah itu lain tugas yang kita kasih. Tidak bisa sama dengan murid yang sama. Kadang memang ada kelainan dari siswa dan juga ada faktor-faktor penyebabnya di rumah. Kita butuh menyelami siswa itu, kemudian mengajak dia dengan cara yang baik, dengan sentuhan, bukan sentuh tangan, tapi dengan kata-kata yang menyentuh pada siswa sehingga dia bisa berubah. Kita tetap berusaha untuk menjadikan siswa itu, ya, menjadikan siswa itu sebagai murid, sebagai siswa kita di kelas, dan kita juga berusaha untuk apa yang dibutuhkannya. Sebagai contoh, belum tahu membaca, guru harus berusaha untuk mengajar dia membaca. Ya, kemungkinan ada juga salah dari siswa tersebut, atau mungkin di keluarganya, pasti ada penyebabnya. Jadi penyebab itu harus kita cari dan kita cari solusinya, Bapak dan Ibu. Jadi siswa itu sebagai contoh, dia di dalam kelas asik memukul bangku atau memukul meja, mungkin boleh jadi dia nanti ingin menjadi pemain musik. Jadi itu sebagai contoh. Jadi setiap siswa yang memiliki kepribadian yang unik, ya, dan tidak bisa kita memaksa. Ya. Sama dengan hidayah, kita cuma bisa kita menasihati saja, tetapi akhirnya siswa itu sendirilah yang bisa berubah. Tetapi usaha kita jangan putus, tetap kita menjalankan sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku. Kemudian dalam keyakinan kelas terjadi pelanggaran, ada sanksi hukuman atau restitusi. Ya, ada hukuman, sanksi atau restitusi. Hukuman merupakan identitas gagal dan disiplin merupakan identitas berhasil. Lebih jelas membaca tabel di bawah ini. Jadi hukuman itu, sedangkan sanksi atau konsekuensi dia ada 3. Satu hukum, satu sanksi, konsekuensi, satu restitusi. Hukum itu tak boleh lagi. Sanksi, konsekuensi masih bisa dipakai, tetapi yang sebaiknya restitusi. Jadi Bapak dan Ibu, kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau sanksi sesuatu yang harus terjadi. Kemudian restitusi merupakan pilihan. Jadi siswa kalau ada bersalah, ada pilihan-pilihannya. Kemudian kalau hukuman tidak nyaman untuk murid anak untuk jangka waktu yang panjang, ya. Kemudian kalau sanksi tidak nyaman untuk murid anak dalam waktu pendek, ya.
kemudian restitusi membuatkan untuk murid anak dalam jangka waktu. Gini, kalau hukuman dia berbentuk sebagai contoh, datang ke sekolah pas jam olahraga hari Sabtu tak pakai sepatu olahraga. Itu misalnya siswa pulang, kita hukum dia pulang, atau kita hukum dia lari sampai 10 kali di lapangan, itu nama hukuman. Sedangkan sanksi itu, konsekuensi itu sudah kesepakatan. Tetapi restitusi dia lebih mempelajari, mengajarkan, ya. Sebagai contoh, misalnya siswa tak datang, kita kasih tugas ini. Siswa terlambat setengah jam, kan kalau hukuman disuruh pulang karena dah lambat. Kalau konsekuensi, misalnya disuruh mengutip sampah, tetapi kalau restitusi kita kasih tugas supaya anak itu lebih cerdas lagi. Jadi itu bedanya. Sanksi atau konsekuensi masih bisa dipakai, hukuman tak bisa dipakai. Sanksi, konsekuensi dipakai, restitusi itu di atas lebih bagus lagi, memberikan solusi, mengajarkan kepada siswa, sehingga setelah restitusi itu diberikan, maka siswa itu semakin ada peningkatan di dalam belajar, ada pelajaran di dalam restitusi itu. Sebagai contoh, hukuman sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Kalau tak takut murid, apalah pukul sakit nak gitu. Kalau sanksi memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus, restitusi murid belajar bertanggung jawab untuk pilihannya. Jadi disuruh dia memilih-milih sehingga pilihan dia itu bisa dia menjadi bertanggung jawab dan ada hasilnya. Nanti dijelaskan di Ningsih lebih dalam apa nama restitusi, apa nama hukuman, apa sanksi, apa restitusi, itu bidang dia tuh. Ningsih menjelaskan itu sangat rinci, dia menjelaskan itu hukuman apa, sanksi apa, restitusi apa. Lanjut. Jadi hukuman bersifat tiba-tiba atau tidak terencana. Kadang-kadang koneng timbul, koneng awak di kelas tu. Sakit betul hati awak, ada masalah, kita dompak mudah, kita cubit biu. Sebagai contoh yang pernah kita buat beberapa tahun yang lalu. Siswa tidak tahu apa yang terjadi dan tidak dilibatkan dia di dalam membuat peraturan tadi, membuat hukuman tadi. Di samping itu hukuman hanya bersifat satu arah dari guru yang memberikan, dan siswa hanya menerima hukuman tersebut tanpa suatu diskusi atau arahan dari guru, baik sebelum atau sesudah. Hukuman berupa fisik maupun verbal akan membuat siswa tersakiti. Ya, sebenarnya tersakiti juga, tapi kadang-kala sebenarnya itu pengajaran. Itulah bedanya kurikulum dulu sama kurikulum sekarang. Hukuman, sedangkan disiplin dalam bentuk sanksi atau konsekuensi sudah terencana atau sudah dibahas dan disepakati sebelumnya oleh guru dan siswa. Jadi kalau hukuman seperti tadi, tak bawa sepatu, ini hukumannya. Siswa sudah tahu apa yang ingin dibuat. Sanksi dibuat oleh guru dan siswa sudah mengetahui sanksi konsekuensi yang akan diterima. Tetapi sanksi konsekuensi tetap membuat siswa merasa tidak nyaman dalam waktu jangka pendek. Kalau sudah terbiasa, dia akan nyaman dengan hal tersebut. Lanjut, restitusi. Dihukum oleh penghargaan sama halnya dengan hukuman. Ternyata penghargaan juga seperti menghukum seseorang. Berikut adalah pengaruh buruk penghargaan terhadap anak menurut Khon. Artinya di sini, itulah makanya memberikan hadiah juara itu ada lagi, Bapak dan Ibu. Jadi mulai ini tak bisa lagi. Kenapa? Anak-anak yang tak dapat hadiah itu merasa kecewa. Ya, begitulah aturan kurikulum merdeka itu. Jadi mengasihkan siswa juara itu, kalau mau kasih semua satu kelas itu. Jadi karena itu bisa membuat siswa yang lain merasa dirinya tidak diperhatikan, tersakiti di dalam kurikulum merdeka ini.
Memberikan pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan diberi untuk seseorang melakukan sesuatu dalam jangka waktu pendek. Jika terlalu sering menggunakan penghargaan, maka orang tersebut akan berpasti internalnya. Kata siswa, supaya dia dapat hadiah. Ya, bagi kita sebenarnya motivasi. Kita belum menghilangkan itu. Sampai semester kemarin kita masih membagikan hadiah. Ya. Kemudian penghargaan tidak efektif. Penghargaan merupakan suatu benda atau peristiwa yang diinginkan yang dibuat dengan suatu syarat tertentu. Penghargaan diperoleh jika melakukan hal yang disyaratkan. Jika tidak mendapatkan penghargaan yang diharapkan, maka akan timbul rasa kecewa dan berkecil hati, dan kemungkinan dalam waktu tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Ini saya pengalaman Bapak Ibu. Waktu SMP ada seorang guru, tidak boleh disebutkan namanya. Dia hanya sayang sama siswa yang juara saja. Juara 1, juara 2, juara 3. Sedangkan yang ranking 4 yang lain tidak diperhatikan. Saya mendengar waktu kena ujian, dia bilang, kau ada dah, jangan lupa. Saya dengar. Jadi saya merasa, tak ada adik jawab dulu. Jadi kadang-kadang ada juga begitu. Jadi Bapak dan Ibu, kalau kita perhatian di kelas itu perhatian semuanya, jangan pada anak yang pandai saja, yang pintar saja. Lanjut. Penghargaan merusak hubungan. Ketika seseorang diberikan penghargaan, maka akan timbul rasa iri dari orang yang tidak menyukainya. Jika guru sering memberikan penghargaan kepada siswanya, maka kemungkinan siswanya termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Persaingan juga menimbulkan persaingan di dalam kelas dan berujung pada kecemasan. Bagi yang percaya bahwa mereka tidak akan mendapat kesempatan untuk mendapat penghargaan, maka akan berhenti mencoba. Jadi itu sebenarnya pertimbangan bagi anak-anak kita. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapat penghargaan. Penghargaan dan menghukum adalah hal yang sama karena keduanya berusaha mengendalikan perilaku seseorang. Pada dasarnya, setiap orang tidak suka dikendalikan dalam jangka waktu lama. Sebenarnya kita tidak bisa dikendalikan, diatur-atur, kepala sekolah mengatur-atur awak, tak bisa. Cuman bekerja sama, berkolaborasi bersama untuk kemajuan sekolahnya. Jadi itulah alasan maka penghargaan tidak bisa. Memang kita belum bisa kita untuk berubah itu. Sampai semester kemarin kita masih memberikan penghargaan kepada siswa. Sementara dari kelas 1 sampai kelas 6 tidak boleh lagi memberikan hadiah kepada siswa untuk juara. Ya, tak boleh lagi. Kenapa? Takut siswa-siswa yang tak juara merasa bersalah. Seperti hatulahna majaluna. Tak tahu kesian sama ibu loh. Akhirnya siswa itu diam, ya, karena dia kesian sama gurunya. Ibu hati dia. Itu membuat rasa bersalah. Itu politik kita sebagai guru. Berarti bapak dah mengajar, bapak belum sarapan nih. Sialah sama bapak. Itu kalau negara Tuhan sakit ke bapak. Itu. Kemudian sebagai teman, bisa kita siswa itu sebagai teman biasa. Ya, sama dengan kadang-kadang kita mainnya macam biasa gitu. Sebagai teman. Yang ketiga, monitor atau memantau. Contoh, itu mana batas pelajaran, mana absen, ya, mana program sebagai contoh. Itu memantau. Ada pakai jadwal monitor. Tanggal sekian antar RPP, tanggal sekian antar batas pelajaran, tanggal sekian daftarnya juga dipantau. Itu sebagai pemantau. Sebagai siswa gitu juga kita memantau siswa satu-satu, monitor siswa yang mengumpulkan ini sehingga nanti ada nilai di situ. Kemudian sebagai manajer, kita sebagai manajer kalau sudah bisa kita menguasai kelas itu, kita tinggal suruh anak ini sebagai kepala sekolah atau pimpinan juga sebagai manajer di sekolahnya. Kita lanjutkan Bapak dan Ibu. Posisi kontrol restitusi. Ini restitusi. Murid berkata, saya tidak peduli, maafkan saya pikir Bapak Ibu teman saya akan dapat berapa bintang kalau melakukan hal tersebut. Jika sudah melakukan tersebut, saya akan mendapatkan apa? Bagaimana caranya agar saya bisa memperbaiki keadaan ini? Saya akan memperbaiki masalah ini dengan titik-titik. Itu restitusi.
Restitusi itu lebih pada perbaikan. Dampak pada murid, mengulangi kesalahan berulang kali, perilaku menjadi agresif, rendah diri, merasa gagal dan tidak berharga, tergantung, tidak mencari dan tidak bisa memutuskan, menitik beratkan pada dampak pada diri sendiri, mendapatkan hadiah atau mendapatkan hukuman, mengevaluasi diri bagaimana menjadi diri yang lebih baik. Itu restitusi. Restitusi itu yang terbaik. Merupakan proses menciptakan kondisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi dapat membantu siswa menjadi lebih mempunyai tujuan, disiplin positif dan memulihkan dirinya ketika berbuat kesalahan. Ciri-ciri restitusi: 1. Bukan menebus kesalahan, tetapi untuk belajar dari kesalahan. Itu restitusi tadi. Kemudian memperbaiki hubungan. Kemudian adalah tawaran, bukan paksaan. Ya. Menuntut untuk melihat ke dalam diri, jadi menuntut. Kita sebagai guru menuntut siswa, bukan menuntut. Ya. Kalau menuntut, kita harus ada, kamu harus menyiapkan ini. Ya. Tetapi bahasanya sekarang menuntut. Contoh, ke Pekanbaru, ya, ke rumah kos, dia tak tahu alamat. Kita tunjukkan alamatnya, kita tunjuk jalannya. Kalau perlu kita ikut sama, menuntut dia sampai. Artinya apa? Tujuan ke Pekanbaru itu cita-cita. Jadi kita sama siswa menanamkan kepada siswa, kita menuntun dia apa kompetensi dia, apa kemampuan dia untuk mencapai cita-citanya masa depan, agar dia berguna bagi masyarakat, berharga bagi masyarakat, gembira dia besok setelah dia dewasa, berguna bagi masyarakat, ya, tidak menjadi sampah masyarakat. Kita tuntun dia, Bapak dan Ibu. Dengan cara apa? Tentu kita harus menjadi teladan. Inilah Bapak dan Ibu. Menjadi teladan inilah. Setelah saya baca, apakah saya kepala sekolah sudah menjadi teladan bagi Bapak dan Ibu guru? Belum, jauh. Artinya apa? Harus mengubah hal tersebut sehingga menjadi teladan. Ya. Oh, Pak Robis itu suruh disiplin sementara dia terlambat. Itulah yang saya usahakan. Kita harus berkorban untuk kemajuan sekolah kita. Artinya bukan untuk di dalam kurikulum mereka lebih kepada keikhlasan. Guru adalah petani di dalam kurikulum mereka. Apa itu petani? Petani menanam padi, mencari tanah yang baik, kemudian padi itu tumbuh, dijaga dengan subur, ya, dipupuk, dikasih pupuk yang bagus, dijaga sampai padi itu panen. Jadi sampai siswa itu nanti dari SD, siswa itu berhasil SD, berhasil SMP, berhasil SMA, sehingga di sekolah menjadi orang yang berguna. Itulah tugas kita sebagai seorang guru. Jadi guru itu sama dengan petani. Ya, dia harus memupuk, menyiram tanaman tersebut, menjaganya. Kalau ada katakan hama, kita buang hama tersebut. Ada burung datang mengganggu, kita buang hama-hama tersebut, sehingga siswa menjadi siswa yang berguna untuk masa yang akan datang. Jadi ini bukan hanya bisa kita gunakan di sekolah saja, bisa kita gunakan untuk anak-anak kita di rumah. Ya. Sifatnya kita tidak memaksa, tapi memberikan gambaran yang akan datang. Kalau juga ikut yang terjadi pada kalian. Kalau juga ikut yang terjadi pada kalian. Kita cukup memberikan itu dan menjadi tuntunan kepada anak-anak. Saya rasa banyak yang harus kita berbuat ikhlasan dalam hati, maka timbullah kegembiraan di sekolah, menciptakan suasana yang menyenangkan bagi siswa, menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, menarik, inovatif, ya, kreatif, sehingga siswa menjadi cerdas dan tentunya sesuai dengan kemampuan siswa. Siswa kemampuannya semuanya tak sama, ya. Tapi siswa itu pribadi unik. Contoh kita di sekolah, saya sepintar apapun takkan bisa memimpin tanpa bekerja sama dengan Bapak dan Ibu, tanpa berkolaborasi dengan Bapak dan Ibu. Tidak akan bisa. Sepintar apapun orang tidak akan bisa. Kalau bodoh,
ya kepala sekolah bisa bodoh tak pintar, tapi bekerja sama dengan bapak dan ibu bisa menjadi pintar. Ya, tentu apa yang bisa ya kita motivasi dia untuk menjalankan program-program sekolah. Ini ada namanya segitiga restitusi. Validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan, menstabilkan identitas. Ini segitiga. Ya, yang salah tidak usah kita lakukan. Kemudian menanyakan keyakinan kelas harus dibuat dan menstabilkan identitas. Jadi bapak dan ibu tidak semuanya bisa. Sebagai contoh, saya 2003 mengajar di sini. Ada anak membawa pisau di dalam kelas. Ya, ada anak membawa pisau di dalam kelas. Itu apa? Bagaimana kita? Tentu itu lain. Ya, anak membawa pisau dalam kelas. Itu ditengok apa? Ayahnya lugil, adiknya lugil, umatnya lugil. Berarti dari keluarga. Berarti lingkungan yang menyebabkan dia menjadi seperti itu. Bapak dan ibu, coba tengok video apa? Video apa dulu? Enggak. Kita tonton video ini bapak dan ibu ya. Itu tadi apa? Kebutuhan dasar manusia. Salam dan bahagia ibu dan bapak guru hebat. Untuk membangun budaya sekolah yang positif dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia, salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru adalah memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku murid. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Ki Hajar Dewantara dalam salah satu kutipannya menyatakan, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya. Hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Ketika guru memahami kebutuhan apa yang mendasari perilaku murid, dan guru berusaha menuntun dan mendukung murid dalam memenuhi kebutuhannya secara positif, pada hakikatnya guru tersebut ibarat seorang petani yang sedang berusaha memahami kebutuhan masing-masing tanaman, dan ia berusaha memenuhi kebutuhan tanaman tersebut agar dapat tumbuh dengan subur dan maksimal. Orang psikiater dari Amerika Serikat menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki kata untuk memenuhi kebutuhan dasar. Ingat para mama. Bapak dan ibu, kita apa ya? Sebentar ya. Sedikit sebentar. Jadi semuanya. Terima kasih.
pendek, panjang, 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 pendek, pendek, pendek. Kenapa pendek, 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 panjang, panjang, Sekian, terima kasih. Kita lanjutkan Ibu Robiatul Nisih. Ya, berikutnya Ibu Robiatul Nisih.